Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Dadi Ramadan dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Dan inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Pemirsa, dalam upaya menjaga kualitas pengelolaan APBN oleh pemerintah, DPR RI menyetujui rancangan Undang-Undang P2 APBN tahun 2019 untuk disahkan menjadi undang-undang. Rancangan Undang-Undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2019 atau Rancangan Undang-Undang P2 APBN 2019 disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna kelima DPR masa persidangan 1 tahun sidang 2020-2021. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Cucun Samsurijal menjelaskan, 7 fraksi DPR menyetujui rancangan undang-undang untuk disahkan tanpa catatan. Sementara 2 fraksi lainnya menyetujui rancangan undang-undang dengan catatan. Bagaimana tepat sasaran, pemerataan, keadilan, dan percepatan pembangunan bisa segera tercapai. Itu yang catatan-catatan penting dari teman-teman fraksi-fraksi di Badan Anggaran. Yang paling penting dari kualitas APBN-nya sendiri, ya. Makanya tadi catatan pentingnya adalah output, outcome, sama result base-nya. Cucun meminta pemerintah agar dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran APBN selanjutnya tidak hanya mengutamakan kuantitas anggaran, namun juga kualitas pengelolaan APBN demi kemakmuran masyarakat. Berpandangan sesuai pasal 23 UUD 45, mengamanahkan kewajiban konstitusional dalam pengelolaan keuangan negara secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pengelolaan APBN yang akuntabel tidak cukup jika menghasilkan dampak positif bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mustaqim dan Kiki, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dalam menangani pandemi COVID-19 yang hingga saat ini sudah menyebar di seluruh Indonesia. Ditemui usai rapat kerja dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB di Gedung Nusantara II DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Komisi 8 DPR RI Ali Taher meminta adanya koordinasi yang baik dan jelas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam menangani pandemi COVID-19. Tingkat koordinasi dengan pemerintah daerah itu masih sangat lemah. Meskipun itu sudah dilakukan, tapi dilakukan sekali jalan selesai. Maksud kita itu secara berurut, secara terus-menerus, plan, do, check, action-nya itu dilakukan sehingga pemerintah daerah juga menganggap bahwa ini bagian dari tugas nasional. Bagian dari tugas bersama, bukan hanya menjadi tugas pemerintah pusat. Ali Taher juga mengingatkan masyarakat Indonesia untuk tetap meningkatkan kedisiplinan diri, menjaga kesehatan. Menurutnya, dibutuhkan peran lebih dari semua aspek dalam masyarakat untuk melakukan sosialisasi terkait pentingnya penggunaan masker, mencuci tangan dengan baik, menjaga jarak, dan menghindari perkumpulan orang agar terhindar dari pandemi. Nah, oleh karena itu ketidaktahuan masyarakat ini ditopang dengan sosialisasi, kemudian pengumuman media massa, media sosial agar masyarakat kembali yuk membangun kesadaran pentingnya kesehatan bagi diri mereka, lingkungan mereka, juga bagi bangsa dan negara kita tercinta. Ila dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Pilkada serentak 2020 yang akan dilangsungkan pada Desember 2020 mendatang menjadi perhatian dari negeri tetangga, salah satunya negara Perancis. Terkait hal tersebut, pimpinan DPR RI menyampaikan pemerintah telah mengambil langkah serius, salah satunya merevisi PKPU Pilkada agar melaksanakan protokol COVID secara ketat dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui usai pertemuan dengan Duta Besar Prancis Olivier Chambard di Gedung Nusantara III Senayan, Jakarta baru-baru ini mengatakan DPR sudah menyampaikan bahwa apa yang dilakukan pemerintah adalah merevisi PKPU Pilkada dengan protokol COVID-19 yang ketat. Sufmi Dasko berharap dengan protokol COVID-19 yang ketat, setiap tahapan Pilkada berjalan dengan baik tanpa mengabaikan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Tadi kita sudah sampaikan bahwa apa yang sekarang dilakukan oleh pemerintah adalah merevisi aturan dan undang-undang serta PKPU ya, pelaksanaan pilkada dengan protokol COVID yang sangat ketat. Nah, supaya
tahapan-tahapan yang sudah berjalan itu bisa tetap berjalan tanpa kemudian mengabaikan kesehatan daripada atau keselamatan dari masyarakat. Anggota Komisi 1 DPR RI Sugiono menilai pentingnya menjalankan protokol COVID-19 yang ketat dalam menjalankan pesta demokrasi Pilkada serentak 2020. Tentu saja di tengah situasi pandemi seperti ini, protokol-protokol ketat dalam rangka menghindari penyebaran COVID-19 secara lebih jauh itu juga harus dilakukan. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari DPR minta aturan yang merugikan petani bawang untuk dicabut. Selengkapnya setelah jeda berikut. DPR RI meminta agar pemerintah mencabut aturan impor yang merugikan petani bawang di sejumlah daerah di Indonesia. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 4 DPR RI Effendi Sianipar mengatakan dirinya meminta agar pemerintah mencabut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang hortikultura, karena aturan tersebut merugikan petani bawang. Menurut Sianipar, sejatinya kebijakan impor yang dilakukan pemerintah memiliki indikator yang jelas. Jangan sampai impor bawang tidak berpihak kepada petani, sehingga para petani bawang merugi. Kita sebenarnya bagaimana stabilitas daripada harga-harga kebutuhan pokok ini ada di Indonesia, baik itu impor ataupun ekspor. Sangat kita harapkanlah ada ekspor. Tapi kalau kita nggak cukup ekspor, tentu kita mengimpor. Tapi mengimpor itu kan ada aturan yang jelas. Jangan dimain-mainkan aturan impor, nanti supaya dikaji aturan-aturan impor itu yang kira-kira bermasalah supaya segera dicabut. Anggota Komisi 4 DPR RI Muhammad Syafruddin menilai, pemerintah tidak berupaya kuat untuk menghentikan kebijakan impor sejumlah kebutuhan pokok. Mengingat hingga kini impor terus dilakukan. Sementara produk yang dihasilkan petani Indonesia tidak kalah dengan produk dari luar negeri. Itu bagus sekali. Nah, kalau memang produksi bawang di Indonesia khususnya di daerah-daerah tertentu yang sudah cukup bagus, ini harusnya pemerintah melihat ini sebagai salah satu peluang. Peluang dalam pengertian supaya tidak ada impor gitu kan. Kan sayang itu, hasilnya bagus tetapi tetap impor. Nah, Habibie dan Syamsul, TVR Parlemen melaporkan. Badan Legislatif DPR RI mendorong percepatan transformasi digital dan peningkatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Telekomunikasi dan Informasi agar berdampak positif bagi perekonomian. Ditemui usai rapat panja rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Pos Telekomunikasi dan Informatika, anggota Balek DPR RI Ali Taher mengatakan, dalam era digitalisasi, selain percepatan infrastruktur telekomunikasi, juga diperlukan koordinasi yang baik antara pusat dan daerah, agar tidak terjadi tumpang tindih pembangunan, serta dapat menekan biaya tinggi, sehingga berpengaruh pada daya saing dalam penggunaan alat komunikasi. Antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, untuk supaya melakukan koordinasi yang baik, karena di lapangan ternyata tumpang tindih pembangunan itulah yang kemudian menyebabkan kosnya sangat tinggi. Terkait penggunaan frekuensi, Ali Taher mendorong agar tidak terlalu terbuka sehingga ketahanan nasional dapat terjaga. Selain itu, selektivitas dan pengaruh aspek budaya yang sangat kuat akan mempengaruhi karakter bangsa. Yang kedua, terkait dengan penggunaan frekuensi itu, ada harapan agar bahkan permintaan dengan sangat menjaga ketahanan nasional kita sendiri. Jangan sampai terlalu terbuka sehingga ketahanan nasional menjadi terganggu. Mario dan Jaya, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Badan Legislasi Balek DPR RI mendorong penyederhanaan proses perizinan usaha bagi UMKM dan koperasi pada rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.
Ditemui usai rapat panja rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Badan Legislasi di Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Balik DPR RI Ihsan Sulistyo menyampaikan, Undang-Undang Cipta Kerja dibuat untuk menyelesaikan permasalahan di sektor usaha, khususnya UMKM dan koperasi. Salah satunya dengan memberikan kemudahan perizinan sehingga para pelaku usaha kecil dapat membangun usaha dan mengelola pemasukannya secara terpisah, serta lebih tertib administrasi. Perseroan perseorangan. Jadi seseorang ini kalau dia umpama berusaha gorengan lah, ya dia daftarkan aja PT-nya dia, PT perseorangan, sehingga dengan itu kita mulai mendidik mereka untuk mulai dari titik paling bawah. Anggota Balik DPR RI Firman Subagio menyampaikan, pemerintah akan memberikan kemudahan dan penyederhanaan pelaporan keuangan untuk membantu para pelaku UMKM dalam mencatat keuangan perusahaan, sehingga mereka dapat memiliki kredibilitas dalam melakukan permohonan modal dan pinjaman kepada perbankan untuk mengembangkan usaha. Ketika mereka itu akan mendapatkan akses permodalan di bank, itu mereka tidak pernah siap untuk laporan keuangan. Diharuskan untuk bikin laporan keuangan, otomatis itu sudah menjadi salah satu ukuran-ukuran perbankan itu tidak ada alasan lagi bahwa perusahaan itu tidak kredibel. Ferdian dan Domi, TVR Parlemen melaporkan. Panja Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Badan Legislasi DPR RI membahas berbagai permasalahan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Wakil Ketua Balik DPR RI Baidowi mengatakan, terdapat 7 substansi utama yang diajukan oleh pemerintah untuk dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satunya adalah perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Menurut Baidowi, peraturan tentang PKWT yang ada saat ini masih lemah dan belum melindungi para pekerja. Waktu dia bekerja, misalkan dia 1 bulan, 2 tahun, 1 tahun tetap dihitung. Kalau tetap dinilai, sementara ini kan tidak. Lah, saya kira itu menjadi fokus kita. Baidowi menyampaikan, dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja akan dibahas perjanjian kerja antara perusahaan dengan pekerja PKWT. Salah satunya, jika para pekerja telah menyelesaikan pekerjaannya sebelum jangka waktu yang ditentukan. Hal tersebut tidak akan mempengaruhi status pekerja. Selain itu, harus ada jaminan kompensasi dari perusahaan kepada para pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya lebih awal. Kita harus atur, jangan sampai itu dijadikan kedok bagi pengusaha untuk memberhentikan orang sebelum waktunya, itu satu. Yang kedua, jaminan kompensasi dari pekerja itu apa? Biasanya dia dapat gaji sebulan full, tapi karena pekerjaannya selesai dalam 25 hari, yang 5 hari apa? Itu harus diatur. Dari Tangerang Selatan, Ila dan Kiki, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementarya. Jadi, tetaplah bersama kami. Komisi 3 DPR RI meminta Polda Metro Jaya segera mengusut dan menangkap kembali narapidana narkoba Chai Changpan yang melarikan diri dari lapas kelas 1 Tangerang. Ditemui saat kunjungan kerja spesifik Komisi 3 DPR RI ke Polda Metro Jaya, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni mengatakan kasus kaburnya napi narkoba telah menciderai penegakan hukum. Untuk itu, ia meminta Polda Metro Jaya dan Kemenkumham segera melakukan investigasi terkait dugaan keterlibatan atau kelalaian oknum lapas. Percaya dan yakin Polda Metro Jaya menyelesaikan tugasnya untuk mencari tahu dan menangkap langsung yang bersangkutan karena ini mencederai penegakan hukum yang cukup, yang luar biasa karena ini terkait masalah bandar narkoba. Anggota Komisi 3 DPR RI Ahmad Dimyati Natakusumah mengatakan, kaburnya terpidana mati bandar narkoba merupakan kesalahan terbesar dari lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pengayoman dan pembinaan kepada warga binaan.
Untuk itu, Dimyati meminta Presiden memberikan peringatan kepada Kemenkumham agar dapat bekerja lebih maksimal dan profesional dalam pengelolaan lapas. Ini kesalahan yang terbesar dari lapas, yaitu dalam hal pembinaan pengayoman warga binaan. Ini kesalahan fatal, ya, kesalahan fatal dan harus memang diberikan warning ya oleh Presiden kepada Kementerian Hukum dan HAM. Dari Polda Metro Jaya, Abdul Ajib, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas pelaku penembakan tokoh agama di Papua dan memastikan rasa aman bagi seluruh masyarakat Papua. Ditemui di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, Sufmi Dasko menyampaikan bela sungkawa atas kasus penembakan pendeta Yeremia Zanambani di Kabupaten Intan Jaya dan prihatin karena masih terjadi teror penembakan terhadap tokoh agama di Papua. Aparat penegak hukum diharapkan bisa memberikan informasi yang jelas dan transparan terkait insiden penembakan tersebut. Dasko juga meminta masyarakat Papua tidak terpancing informasi yang simpang siur dan menunggu hasil penyelidikan tim investigasi. Memanfaatkan kesempatan pandemi ini untuk membuat suasana tidak kondusif. Kepada saudara-saudaraku di Papua, kami harap agar dapat tetap tenang, jangan terpancing. Secara terpisah, anggota DPR RI Martin Dow meminta dana otonomi khusus atau Otsus Papua dikelola dengan baik, mengingat anggaran Otsus Papua mengalami kenaikan sekitar 2%. Sehingga dana Otsus Papua memberi manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat Papua dan menekan potensi-potensi konflik di Papua yang salah satunya karena dipicu rasa ketidakadilan sosial. Yaitu Otsus yang sebentar lagi akan berakhir. Jadi kalau bisa pemerintah, saya tidak menolak juga, maksudnya kemarin pemerintah dari Mendagri sini, dari Mendagri melalui Dirjen Otda. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 2 DPR RI mendesak pemerintah dan penyelenggara Pilkada serentak tahun 2020 tegas dalam memprioritaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Pilkada serentak jangan sampai mengorbankan kesehatan masyarakat. Ditemui dalam rangkaian kegiatan Focus Group Discussion di Bali, Mardani menilai penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 perlu terus dievaluasi, mengingat angka kasus COVID-19 terus bertambah. Jika Pilkada serentak tetap dilaksanakan pada Desember mendatang, dikhawatirkan akan memberikan dampak buruk terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Harus terus kita perluas perspektifnya. Kayak kita bahas ini kan, buat apa kita green energy sementara masyarakatnya hilang karena kena COVID, kan dosa gitu. Jadi babnya pilkada pentingnya, tapi keselamatan publik jauh lebih penting. Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani menilai, Pilkada serentak tahun 2020 bisa berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi, karena potensi golput dan pelanggaran pilkada akan meningkat. Perpu tentang pilkada perlu segera dikeluarkan untuk menegaskan sistem kampanye dan pemilihan yang wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Undang-Undang 10/2016 membolehkan yang namanya konser musik, pentas seni, panen raya, jalan sehat, dan lomba-lomba yang lainnya boleh. Nah, ketika PKPU membatasi, dia gampang di judicial review ke Mahkamah Agung, gugur karena bertentangan. Ketika udah gugur berarti semua boleh lagi. Hilman, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Dede Ramadan, beserta kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.